Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kelompoknya Priani, Indah, Ola, Muhammad Masruhan, Rosa Ayu, dan Taskia. Peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin. Oke. Ketiga, apa yang dimaksud Perang Dingin? Pasti kalian bertanya-tanya. Perang Dingin adalah suatu ketegangan politik dan militer antara blok barat, Amerika Serikat, dan blok timur, Indonesia tanpa adanya aksi militer secara langsung. Apa sih faktor penyebab Perang Dingin? Apa yang menyebabkan Perang Dingin? Yaitu perbedaan ideologi serta perebutan hegemoni dunia kekuasaan. Mari kita saksikan jalannya Perang Dingin. Nah, Perang Dingin 1. Perang Dingin 1 antara Marshall Plan serta Molotov Plan. Nah, Marshall Plan adalah panduan ekonomi dari Presiden Truman, Amerika Serikat untuk negara-negara blok barat. Sedangkan Molotov Plan adalah panduan ekonomi dari Presiden Stalin, Uni Soviet untuk negara-negara blok timur. Yang kedua, NATO versus Fakta Warsawa. NATO atau North Atlantic Treaty Organization adalah fakta pertahanan Atlantik Utara tahun 1949 yang beranggotakan negara-negara Eropa Barat. Sedangkan Fakta Warsawa adalah suatu aliansi pada tahun 1955 yang berisi perjanjian panduan timbal balik dalam blok timur yang didirikan tahun 55. Kedua, Khrushchev versus Eisenhower. Khrushchev memilih berdamping secara damai dengan Barat karena yakin bahwa tanpa perang, kapitalisme akan hancur dengan sendirinya. Sedangkan Eisenhower bertekad untuk mengurangi sepertiga pengeluaran militer dan terus berjuang secara efektif dalam Perang Dingin. Konflik Berlin dan konflik Tiongkok. Konflik Berlin merupakan bagian dari perang proksi yang berawal dari pemisahan antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Serta konflik Tiongkok adalah konflik bersenjata kecil yang berlangsung antara Uni Soviet dan Panglima Perang Chen Shui-Ling dari Republik Tiongkok. Perang Korea, krisis Kuba, dan perlombaan teknologi. Ini juga menyebabkan Perang Dingin. Perang Korea merupakan konflik besar pertama yang terjadi antara masa Perang Dingin, konflik Korea Utara dan konflik Korea Selatan. Perlombaan teknologi yang diawali oleh Uni Soviet meluncurkan satelit pertama yang bernama Sputnik pada 4 Oktober 1957. Amerika Serikat tidak mau kalah, lalu meluncurkan satelit Explorer. Periode detente adalah upaya kedua negara adidaya meredam ketegangan. Pertama, berkurangnya pertarungan ideologi. Yang kedua, tidak mengorbankan masalah ekonomi negara. Yang ketiga, Indonesia mengalihkan perhatian pada isu-isu dalam negeri. Negara adidaya sadar bahwa pengaruh negara ketiga semakin luas. Peristiwa yang penting pada Februari 1972, Presiden Amerika Serikat Richard Nixon memulihkan hubungan dengan Tiongkok. Yang kedua, Uni Soviet election dalam perundingan pembatasan senjata strategis. Krisis Kuba. Latar belakangnya adalah hubungan buruk antara Amerika Serikat dan Kuba pasca revolusi oleh Fidel Castro, hampir menyebabkan perang nuklir antara Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Kuba. Kok bisa ya? Ya, Perang Dingin Kuba
perubahan berujung pada periode kembalinya ketegangan konflik antara kedua negara tersebut. Ditinjau dari segi politik, ditandai dengan peningkatan dukungan pemerintah di negara dunia ketiga melawan pemberontakan internal. Dari segi militer, peningkatan ketentuan dari dipasangnya rudal balistik mengarah ke Eropa dan NATO memasang rudal jelajah Pershing di Eropa yang hanya berjarak 10 menit ke Moskow. Ya. Ditinjau dari segi ekonomi, Moskow membangun sumber daya militer yang menghabiskan 25% dari GNP-nya mengorbankan barang konsumsi investasi sipil. Sedangkan Amerika menaikkan pengeluaran militer 5,3 sampai 6,5% dari jumlah GNP-nya. Berakhirnya Perang Dingin. Berakhirnya Sekretaris Jenderal Partai Komunis dan Kondisi Pergerakan yang menurun. Kebijakan Perestroika dan Glasnost. Konferensi tingkat tinggi Malta dinyatakan sudah selesai. Perang Dingin. Dampak Perang Dingin, Rusia sebagai ahli waris utama Uni Soviet memotong pengeluaran militer secara drastis. Restrukturisasi ekonomi menyebabkan jutaan warga di seluruh Uni Soviet menganggur, kehilangan pekerjaan. Dampak Perang Dingin, Amerika Serikat sebagai salah satu negara adidaya di dunia, pengeluaran militer Amerika selama Perang Dingin sekitar 8 triliun US dollar. Sungguh besar ya. Dampak Perang Dingin, konflik baru di sejumlah negara, mendorongnya perkembangan teknologi, perkembangannya demokrasi dan kesadaran terhadap hak asasi manusia, turunnya Soekarno dari puncak kekuasaan dibantu oleh CIA. Tak ingin Indonesia berafiliasi ke Uni